Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, NPM 7420120179 dari kelas non reguler semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan hukum pidana ke-8 mengenai bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana bagian 1. Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan? Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Greenstrap Gender School. Access non facium nisi mensis area. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana, kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana, denda, atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan Laer van Get Material Feit Material. Dahulu dijalankan atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap bagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu objek yang dilindungi oleh hukum, dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan berbentuk kealpaan itu adalah soal gradasi. Meskipun lebih tepat jika dikatakan berlainan jenis, kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur subjektif dan dari tindak pidana Greenstrap Gender School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti yuridis dibagi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau disebut juga offset, kealpaan atau kulpa atau kelalaian. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki atau mengetahui atau willen dan weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Ada dua teori, yaitu satu, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan, atau wills theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Dua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga dapat membayangkan, atau foretelling teori, akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah yaitu satu, dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini ada jadwal kuliah yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Satu, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau object eis augmet dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar pastian atau keharusan. Object met zekeret bewusstijn atau nozakil keit bewusstijn,
Yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu A. Akibat memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau deelneming. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, dolus eventualis atau noteworthy offset, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetart di Huizen, negeri Belanda. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.